Saya ingin menyampaikan hal penting kepada para pendeta yang menggembalakan domba-domba Allah. Jika Anda telah dipanggil Allah untuk melayani Dia dengan cara melayani gereja, Anda sudah menerima panggilan tertinggi dan hak terbesar yang pernah diketahui oleh manusia. Tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada kerajaan Allah. Tidak ada cara yang lebih baik untuk membuat hidup Anda berguna daripada memanfaatkannya untuk membawa jiwa kepada Yesus Kristus, membangun hidup rohani mereka, menolong menemukan bentuk pelayanan mereka, dan mengutus mereka dalam misi pekabaran Injil. Saya tak dapat memikirkan hal lain yang lebih menarik dilakukan. Jika ada cara yang lebih baik untuk memanfaatkan hidup ini, saya sudah lakukan sekarang. Sudah lama saya putuskan untuk tidak menyanyiakan hidup ini. Anda mungkin saja tidak mendapatkan kemakmuran atau kekayaan, atau penghormatan yang orang lain atau organisasi lain peroleh, tetapi Anda memiliki senyum Allah dalam hidupmu. Saya sudah merasakan senyum itu sejak saya memulai gereja Saddleback hampir 20 tahun lalu. Di tahun 1979, saya hampir menyelesaikan studi di Texas, di mana saya belajar menjadi pelayan. Waktu itu saya meneliti 100 gereja terbesar di Amerika Serikat. Saya menyurati gereja-gereja itu dan mengajukan serentetan pertanyaan seperti apa yang membuat gereja Anda bertumbuh, bagaimana gereja Anda berkembang sampai sebesar itu, dan apa yang menjadikan gereja itu sehat. Setelah para pelayan dan pendeta memberi tanggapan, saya mulai mempelajari jawaban mereka, dan dengan cepat saya temukan bahwa Allah memakai semua jenis manusia, semua jenis kepribadian, dan semua jenis program, jikalau semua itu diserahkan untuk pencapaian maksud Allah. Salah satu hal yang saya temukan ialah bahwa gereja-gereja besar adalah gereja di mana pendetanya sudah melayani bertahun-tahun, ada yang 15 atau 20 tahun, bahkan ada yang lebih lama. Sebagai orang muda, saya hanya berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya bersedia pergi kemana saja di dunia ini dan menjadi hamba Tuhan. Jikalau Tuhan mengizinkan saya menggunakan seluruh hidup ini di satu lokasi saja. Saya tidak peduli kemana Tuhan mengutus saya, tapi saya mau memanfaatkan seluruh hidup ini untuk melayani satu jemaat saja, dan melihat bahwa jemaat ini berkembang. Lalu saya pun mengambil peta dunia dan menggantungkannya di dinding rumah saya. Selama 6 bulan saya mendoakan seluruh dunia. Ya Tuhan, kemanapun Tuhan mengutus saya bersedia pergi. Dengan sangat jelas Tuhan berkata kepada saya, engkau tidak akan menjadi misionaris di luar negeri, tetapi akan tinggal di negerimu sendiri. Secara jujur saya katakan, saya kecewa dengan jawaban itu. Saya berharap untuk melayani mereka yang berbeda budaya, itu akan sangat menarik, karena hati saya terarah pada tujuan itu. Tetapi Allah berkata, tidak, engkau akan tinggal di Amerika Serikat dan pergi ke kota besar, dan engkau akan membangun gereja yang akan menjadi gereja pengutus, mengutus keluar para pekerja dan pemimpin dan misionaris dan pendeta ke seluruh dunia. Saya percaya bahwa ukuran gereja yang sehat bukanlah kapasitas tempat duduknya, yaitu berapa orang yang duduk dalam ibadah gereja, tapi pada kapasitas pengutus, yaitu berapa yang telah diutus melayani seluruh dunia. Karena tujuan perintah agung dan amanat agung adalah memenangkan dunia bagi Kristus. Lalu saya mengambil peta Amerika Serikat dan melingkari setiap kota besar di Amerika Serikat di luar bagian selatan yang cenderung memiliki banyak gereja. Jadi saya melingkari kota-kota seperti New York, Detroit, Chicago, Los Angeles, dan banyak kota lain. Setelah saya berdoa lagi selama 6 bulan berikutnya, semakin jelas dan jelas pada saya bahwa Allah menghendaki saya pergi ke daerah Los Angeles untuk memulai gereja. Lebih khusus lagi, setelah berdoa dan meneliti, saya temukan ada wilayah yang pertama Saddleback Valley. Wilayah itu sedang berkembang cepat dan tentunya membutuhkan gereja. Belum banyak gereja di sekitar situ. Lalu saya menulis surat kepada seorang pemimpin gereja dari satu denominasi yang ada di Saddleback Valley, dan saya menulis surat ini dari Texas. Namanya Herman Wooten. Kepada yang terhormat Mr. Wooten, saya merencanakan pindah ke California untuk mulai gereja di daerah Anda. Saya tidak meminta dukungan, dan saya tidak meminta uang Anda. Saya hanya ingin tahu apakah menurut Anda di tempat itu baik untuk mulai gereja. Ternyata Tuhan telah bekerja. Entah bagaimana orang ini sudah mendengar tentang saya, dan ia pun menulis surat kepada saya. Yang terhormat Mr. Warren, pernahkah Anda berpikir untuk datang ke Saddleback Valley dan mulai gereja? Surat Kamis saling berpapasan di pos. Maksudnya ia terima surat saya sebelum saya terima suratnya, dan surat-surat itu berpapasan pada hari yang sama. Besoknya, setelah saya terima dan baca suratnya, tahulah saya bahwa Tuhan telah melakukan mujizat. Jadi pada bulan Oktober 1979,
saya datang ke California dan mulai berdoa bagi daerah itu. Lalu saya naik ke puncak gunung dan melihat ke arah kota dan berdoa, Tuhan, saya mau menggunakan seluruh hidup saya menjangkau orang-orang di kota ini bagi Yesus Kristus. Lalu saya pun berlutut dan berkata, saya persembahkan diri saya kepadamu untuk kau pakai seumur hidup melakukan ini. Istri saya yang datang dengan saya berlutut juga dan kami berdoa bersama dan mempersembahkan hidup kami bagi orang-orang yang ada di daerah itu dan kepada Yesus Kristus dan rencananya dalam hidup mereka. Pada bulan Januari 1980, saya pindah dari Texas. Saya bersama istri dan anak perempuan kami yang berusia 4 bulan. Kami tak mempunyai uang, kami hanyalah mahasiswa miskin. Jadi kami berusaha mengumpulkan uang untuk menyewa mobil dan memuat barang-barang kami yang tidak seberapa, lalu pindah ke daerah Los Angeles di California Selatan. Daerah ini dihuni oleh jutaan orang, dan ketika kami tiba di sana sekitar jam 4 sore, banyak sekali kendaraan yang ada di jalan bebas hambatan dan jalan raya lainnya. Saya takjub melihat besarnya wilayah ini. Anda perlu tahu bahwa saya dibesarkan dan bertumbuh di kota kecil berpenduduk kurang dari 500 orang. Jadi saya adalah orang desa. Dan saya tidak terbiasa tinggal di kota besar seperti itu. Tapi Allah telah berkata, kesanalah aku menghendaki engkau pergi dan mulai gereja. Ketika pertama kali melihat begitu padatnya manusia di kota besar itu, saya berkata, Tuhan, engkau telah menunjuk orang yang salah. Saya ini anak desa. Saya telah dibesarkan di kampung berpenduduk 500 orang. Tapi Tuhan menempatkan saya di sana. Ya, saya tak memiliki uang, tak mempunyai anggota, tak mempunyai teman, dan tak seorang pun di kota itu yang saya kenal. Jadi dengan mobil yang saya sewa, saya mencari kantor real estate. Itu adalah kantor di Amerika yang fungsinya membantu orang yang mencari rumah. Saya bertemu seorang yang bernama Don Dale, salah satu petugas real estate yang membantu mencarikan rumah untuk dibeli atau disewa. Lalu saya masuk di kantornya dan berkata, selamat sore, saya Rick Warren. Saya datang di sini untuk memulai gereja baru. Dan saya memerlukan tempat tinggal, dan saya tidak mempunyai uang. Dia seperti menetapkan saya dan berkata, apa yang bisa saya bantu? Tindakan yang saya lakukan itu sepenuhnya dalam iman. Percaya bahwa Allah akan menolong kami. Bahkan sebenarnya pada waktu kami tiba, kami bersedia menginap dalam mobil yang kami sewa karena belum mempunyai tempat tinggal. Nah, singkat cerita, orang itu menolong kami mendapatkan sebuah apartemen kecil untuk disewa. Bulan pertama gratis. Kami tak memiliki uang untuk membayar sehingga dia berkata, kamu bisa tinggal tanpa membayar untuk bulan pertama. Lalu saya bertanya kepada orang itu, Don, apakah Anda ke gereja? Dia menjawab, tidak. Saya berkata, oh, Anda adalah anggota saya yang pertama. Dan begitulah gereja Saddleback Valley dimulai. Dia menjawab, ya. Jadi 2 minggu kemudian, saya memulai kebaktian pertama gereja Saddleback di rumah saya. Ada 7 orang yang hadir. Istri saya dan saya beserta bayi perempuan kami, Don dan istri serta anak perempuan mereka, dan seorang lain lagi. Lalu saya bertanya, apa jenis gereja yang kita kehendaki? Mereka menjawab, kami ingin gereja mencapai orang-orang belum percaya. Saya sangat gembira karena lebih daripada 70%, hampir 80% anggota gereja kami menemukan Yesus Kristus di dalam gereja dan menerima Tuhan di situ. Dan selang 5 tahun terakhir, kami sudah membaptis lebih dari 5.200 orang petobat baru, usia dewasa, dalam 5 tahun terakhir. Dan Allah sudah begitu mengasihi kami dengan memberikan tuaian yang banyak. Nah, pada waktu kami mulai gereja, saya berkata, saya harus mencari tahu apa yang dipikirkan mereka yang belum percaya. Lalu saya berkata, marilah kita mulai kebaktian resmi 12 minggu terhitung sejak saya datang, yakni waktu saya pindah di kota ini. Tanggal ditetapkan jatuh pada hari Paskah. Jadi selama 12 minggu itu, saya berkunjung dari rumah ke rumah untuk berkenalan. Saya mulai percakapan dengan berkata, nama saya Rick Warren dan saya ingin mengetahui jawaban Anda terhadap masalah-masalah di daerah ini. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Lalu saya bertanya, menurut Anda, apakah kebutuhan utama di daerah ini? Saya mendengar jawaban mereka. Saya bertanya lagi, apakah kebutuhan utama Anda baik secara keluarga maupun perorangan? Saya membawa catatan untuk menuliskan informasi yang diperoleh. Dan saya selama 12 minggu hanya mendengar dari orang-orang itu. Berdasarkan semua informasi itu, saya menulis sebuah surat yang akan dikirim kepada seluruh masyarakat daerah itu. Surat itu kami buat dan saya bawa ke percetakan untuk digandakan. Surat itu dicetak sebanyak 15.000 lembar. Kelompok kecil pemahaman Alkitab yang bertemu di rumah kami sudah berkembang menjadi 15 orang. 15 orang inilah yang kemudian mengerjakan 15.000 surat itu, melipatnya, memasukkannya ke dalam sampul, menutupnya, menempel perangko, dan menuliskan alamat penerima.
Kami mengambil alamat-alamat itu dari buku telepon, lalu kami menulis semua 15.000 alamat itu dengan tangan. Kami kirim surat-surat tersebut yang berisi undangan kebaktian minggu pada hari Paskah. Kemudian saya berkata, marilah kita berlatih bagaimana melakukan kebaktian minggu sebelum ibadah pertama diadakan. Jadi hari Minggu sebelum Paskah, saya mengajak ke-15 orang ini ke satu gedung sekolah yang telah diizinkan untuk kami pakai. Dan kami berkata, kita akan memakai sekolah ini sebagai tempat kebaktian selama mungkin. Jadilah kami berlatih pada hari Minggu itu. Saya berkata, saya akan berkhotbah seakan-akan ada 50 atau 60 orang yang hadir. Supaya minggu depan ketika para undangan datang, kita tahu apa yang kita lakukan. Ini hanya sekedar latihan. Ternyata dari surat-surat yang dikirim ada yang diterima seminggu lebih awal. Dan orang-orang itu datang seminggu lebih awal. Dan jumlah seluruhnya ada 60 orang yang hadir dalam kebaktian sementara yang kami persiapkan untuk kebaktian minggu gereja kami. Dan dalam kebaktian itu, 5 orang menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Saya tak akan pernah lupa saya berkhotbah tentang Yesus yang membebaskan kamu. Dia membebaskan kamu dari beban dosa. Dia membebaskan kamu dari pedihnya kesepian. Dia membebaskan kamu dari tuntutan orang lain. Dia membebaskan kamu dari kekhawatiran masa depan. Dan dia membebaskan kamu dari rasa takut akan kematian. Itulah khotbah saya. Sesuai perkataan Yesus. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itulah khotbah pertama dalam gereja Saddleback. Hari Minggu berikutnya adalah Minggu Paskah. Dan mereka yang hadir minggu sebelumnya datang beserta teman-teman mereka. Lebih dari 200 orang hadir dalam kebaktian resmi pertama. Itu adalah mujizat. Itu adalah mujizat. Dan saya ingat ketika melihat orang-orang yang datang itu. Mungkin hanya 5 orang saja yang sudah hidup baru. Dan lebihnya adalah orang-orang yang belum percaya. Ketika saya katakan, marilah kita membuka Alkitab. Tak seorang pun bawa Alkitab. Ketika saya katakan, marilah kita menyanyi lagu ini, kidung ini. Tak seorang pun tahu nyanyian itu. Ketika saya berkata, marilah kita berdoa. Banyak orang yang tidak menundukkan kepala untuk berdoa. Jadi dalam bulan-bulan berikutnya, kami mulai bekerja dengan orang-orang ini. Dan mereka mulai percaya satu persatu. Dan gereja pun mulai bertumbuh. Selama bertahun-tahun, kami memakai beberapa gedung yang berbeda. Setiap kali jumlah anggota bertambah, kami pindah gedung. Ketika jumlah anggota bertambah, kami pindah gedung lagi. Hingga jumlah kami menjadi besar dan tidak dapat menemukan gedung yang memadai. Kami berbakti di luar, bertemu di udara terbuka, di bawah terik matahari, atau guyuran hujan. Akhirnya kami berhasil menabung uang untuk membeli tenda. Kami membeli tenda yang besar, dan kami mulai memenuhi tenda itu dengan orang-orang. Lalu dari 1 kali kebaktian, ditingkatkan menjadi 2 kebaktian, 3 kebaktian, dan 4 kebaktian. Akhirnya kami berhasil membangun gedung yang pertama 2 tahun lalu. Sekarang gereja Saddleback mempunyai jumlah kehadiran tetap pada hari Sabtu dan Minggu sebanyak 14.000 orang dalam setiap kebaktian. Saya menceritakan ini kepada Anda sebagai suatu kesaksian. Anda pengharapan besar menanti pada permulaan yang kecil apabila Allah hadir. Jangan pernah memandang enteng kuasa yang ada di permulaan yang kecil. Kuasa dari 1 orang. Allah dapat mengubah dunia ini melalui 1 orang. Allah dapat memakai Anda. Jangan pernah membatasi Allah. Percayalah padanya untuk hal besar dan percayalah Dia akan bekerja dalam hidup Anda dengan cara yang hebat. Dia akan melakukan itu jika Anda percaya padanya. Tuhan memberkati Anda.